Penghasilan itu kurangi PTKP itu sudah minus Bapak Ibu ya. Jadi penghasilan kena pajaknya itu minus. Artinya kalau sudah minus berarti tidak dikenakan pajak. Halo The Consulting Lovers, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini di sesi tanya konsultan, saya akan membawakan satu materi pertanyaan gitu ya. Jadi kemarin ada satu pertanyaan dari Reni Devi ya. Reni Devi ini tanya, kalau gaji di bawah 50 juta, kena pajak juga Kak? Gitu. Itu dia tanya di segmen video terkait PPh 21 pajak karyawan. Ya, siapa yang bayar gitu ya, siapa yang bayar. Jadi video terkait PPh 21 karyawan gitu ya. Dan hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semua menindaklanjuti dari pertanyaan saudara Reni Devi. Oke, jadi sebenarnya PPh 21 karyawan ini Bapak Ibu ya, itu ada cara perhitungannya cukup simpel sebenarnya. Jadi kita perlu tahu penghasilan brutonya berapa gitu ya. Kemudian dalam perhitungan pajaknya itu juga ada unsur pengurangnya ya, pada biaya jabatan biasanya yang paling simpel itu ada biaya jabatan ya. Kemudian dari situ diketahuilah penghasilan netonya berapa ya. Kemudian baru dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ya, PTKP itu nanti juga tergantung dari status seseorang ya. Ada yang masih single, ada yang sudah menikah, ada yang sudah menikah tapi punya 1 anak, punya 2 anak gitu ya, maksimal 3 anak ya. Kalau 4 anak yang dihitung tetap 3 anak gitu. Nah dari situ ada muncul penghasilan kena pajak, nah, barulah itu dikalikan tarif gitu ya. Untuk menjawab lebih jelas dan lebih detail terkait pertanyaan tadi, apakah 50 juta itu dipotong pajak ya? Mari saya simulasikan. Oke Bapak Ibu ya, jadi saya akan simulasikan terkait perhitungan PPh 21 ya. Jadi buat Bapak Ibu biar paham cara perhitungan PPh 21 seperti apa sih gitu ya. Jadi unsur PPh 21 yang pertama adalah penghasilan bruto Bapak Ibu ya. Penghasilan bruto ya. Kalau tadi dicontohkan itu adalah yang ditanyakan adalah 50 juta ya. Berarti kan ini penghasilan 1 tahun ya. Nah 50 juta 1 tahun ya. Kemudian ada unsur pengurang namanya biaya jabatan Bapak Ibu ya. Biaya jabatan itu tarifnya itu 5% ya. Jadi tinggal ini 5%, jadi tinggal dikalikan 50 juta dikali 5% Bapak Ibu ya. Nah biaya jabatannya 2,5 juta ya. Biaya jabatan ini semakin tinggi akan semakin tinggi penghasilan bruto akan semakin besar juga ya. Misal contoh saat isi 500 juta, nah maka biaya jabatannya 25 juta. Tapi yang diakui adalah maksimal 6 juta Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 6 juta biaya jabatan ya. Oke, saya kembalikan ke contoh ya. 50 juta 2,5 biaya jabatannya. Nah dari sini ketemulah yang namanya penghasilan neto ya. Ini tinggal dikurang Bapak Ibu. Nah jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan adalah penghasilan neto. Oke. Setelah penghasilan neto ada yang namanya PTKP Bapak Ibu ya. PTKP ini macam-macam yang saya tadi bilang, ada yang single, kawin, punya anak 1, 2, 3 seperti itu. Nah PTKP saya asumsikan deh single gitu ya. Jadi kalau single itu PTKP nya 54 juta setahun. Dari mana? Itu dari 4,5 juta ya kali 12. Nah, 54 juta. Jadi masing-masing itu per individu itu dikasih nominal
4,5 juta per bulan, jadi 54 juta setahun. Ini udah ketetapan pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau single 54 juta ya. Kemudian seandainya dia sudah kawin gitu, tinggal ditambahkan 4,5 juta untuk kawin. Jadi 50 juta, 54 juta ditambah 4,5 juta. 58,5. Kemudian kawin punya anak 1, berarti tinggal ditambah 4,5 juta lagi untuk yang anak satunya. Demikian seterusnya gitu ya. Oke, saya asumsikan single ya, jadi 54 juta. Saya kurangkan, berarti kan ini dikurangi ini ya, penghasilan itu kurangi PTKP, itu sudah minus Bapak Ibu ya. Jadi penghasilan kena pajaknya itu minus. Artinya kalau sudah minus berarti tidak dikenakan pajak. Nah, sampai di poin ini sudah jelas. Pertanyaan dari Reni Devi tadi, 50 juta tidak dipotong pajak. Gitu ya, 50 juta setahun itu tidak dipotong pajak. Saya coba kasih contoh yang agak tinggi boleh ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu sampai selesai ya. Saya kasih contoh 100 juta deh. Ya. 100 juta dengan status tetap single 54 sehingga PTKP-nya adalah 41 juta ya. Maka tarif pajaknya ya. Pajaknya ya, pajak yang dikenakan ya. Jadi pajak ini ada 4 lapis Bapak Ibu ya. Untuk orang pribadi ya, ada 5%, ada 5, 15, 25, 30 ya. Ini saya kasih ini sedikit deh. Ini saya kasih apa? Jadi kalau 5% itu untuk 0 sampai 50 juta. Nah, 0 sampai 50 juta. Kemudian 50 sampai 250 itu 15. Kemudian 250 sampai 500 25. Di atas 500 itu kena yang 30%. Ini tarif pajaknya Bapak Ibu ya. 50 juta ini dari mana? Dari penghasilan kena pajak ya. Jadi yang dilihat ini. Jadi kalau penghasilan kena pajaknya sampai 50 juta maka kena yang masih 5%. Tapi kalau sudah di atas 50 juta sampai 250 kena yang 15% dan seterusnya gitu ya. Kita ambil asumsi yang 41 juta nih dengan penghasilan 100 ya, maka kena yang masih tarif level pertama 5%. Jadi tinggal dikalikan 41 juta dikali 5% ya. 2 juta 50 ribu. Nah, ini tarif 1 tahun, harus dibulankan, dibagi 12 berarti ya. Nah, maka penghasilan dia, setiap penghasilan dia bulanannya akan dipotong 170.833. Itu PPh terutang sebulan. Setahunnya dia dipotong 2.050.000 gitu ya. Jadi itu gambaran buat Bapak Ibu cara menghitung PPh 21 untuk karyawan ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ngitung, mau gajinya 50 juta, 100 juta, 150 juta, pakai simulasi cara perhitungan seperti yang saya jelaskan. Oke, sekian video penjelasan saya terkait dengan pertanyaan saudara Reni Devi tadi ya. Jadi gaji 50 juta dipotong pajak enggak sih? 50 juta setahun ya, dipotong pajak apa enggak? Jawabannya clear, tidak gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, yang ingin diberikan edukasi atau jawaban, Anda boleh kirimkan atau tuliskan di kolom komentar gitu ya, dan kami akan usahakan untuk bisa memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang kalian bingungkan, seperti itu ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami akan terus memberikan edukasi pada Anda seputar bisnis ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.